kita melanjutkan materi yang kemarin. Sebelumnya Ibu mau membahas mengenai garis bilangan, mengulas yang kemarin. Garis bilangan yang sudah Ibu jelaskan, cara membuat garis bilangan itu yang pertama kalian harus bikin garisnya dulu. Dan di ujung kiri dan kanan itu harus dikasih tanda panah. Lalu jarak antara bilangan yang satu dan yang sebelahnya itu harus sama jaraknya. Jadi kalian nggak boleh sembarangan. Misalnya di garis bilangan, kalian membuatnya misalnya ini 0. Di sini satunya segini, duanya segini, tiganya segini lagi. Nggak boleh. Dia jaraknya itu harus sama. Terus di garis bilangan itu, semakin dia ke kiri, nilainya akan semakin kecil. Sedangkan kalau misalnya dia ke kanan, nilainya semakin besar. Misalnya di sebelah kiri ini habis negatif 5, ada negatif 7, ada negatif 8, ada negatif 10. Itu walaupun dia bernilai 10, tapi kan ada tanda negatifnya. Ada tanda negatifnya di sini, negatif 10. Itu tetap nilainya lebih kecil dibandingkan dengan negatif 2, dengan negatif 1. Gitu ya. Kalau dia semakin ke kanan, dia semakin besar. Dan yang harus kalian ingat, tanda lebih besar, tanda lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ini kalian harus hafal. Misal contoh, min 10 titik 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 negatif 3. Negatif 10 titik 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 negatif 3. Berarti ini cara memberi tandanya adalah negatif 10 lebih kecil daripada negatif 3. Lagi misalnya negatif 8 bla 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 bla, negatif 12. Negatif 8 itu lebih kecil atau lebih besar dari negatif 12? Lebih besar. Negatif 8 lebih besar dari negatif 12. Jadi ya, kalian harus hafal konsep tanda ini, tanda 4 ini. Terus di selanjutnya itu ada mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar atau dari yang terbesar ke yang terkecil, tergantung dari soalnya. Misal contoh di sini, urutkan bilangan di bawah dari yang terkecil hingga terbesar. Oh, berarti dia mintanya dari yang terkecil hingga terbesar. Sekarang ini angkanya acak-acakan, berarti kita harus mengurutkan, harus menyusun dari yang kecil. Yang kecil yang mana dulu ya? Jangan mentang-mentang di sini 0, oh berarti 0 dulu. Jangan. Tapi kan di sini ada tanda negatif, negatif, negatif. Seperti Ibu bilang, semakin ke kiri dia nilainya semakin kecil. Berarti yang pertama apa dulu? Negatif 5. Terus negatif 4. Negatif 3. Terus habis negatif 3 berapa? 0. Terus 1. Terus 2. Ada 3-nya nggak? Nggak ada, berarti langsung ke 4. Untuk mengurutkan ini, kalian tidak boleh sampai salah. Ini kalau tidak salah ada di LKS halaman ada deh, pokoknya contohnya di LKS ada. Lihat ya. Sekarang kita ke operasi hitung bilangan bulat. Di sini operasi hitung bilangan bulat itu ada 4. Kalian harusnya udah tahu, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini seperti biasa lah pokoknya, penjumlahannya ditambah, pengurangannya dikurang, perkaliannya dikali, pembagiannya dibagi. Pokoknya sama. Cuman di sini ada sifat-sifatnya lagi. Bisa dilihat di penjumlahan. Ini
penjumlahan dan pengurangan itu sama. Cuman ibu ngambilnya penjumlahan, kalau misalnya pengurangan sama. Di sini ada contohnya. Sifat-sifat dari penjumlahan yaitu pertama ada komutatif. Komutatif itu dia bentuknya seperti ini. A ditambah B sama aja atau sama dengan B tambah A. Contoh misal 2 ditambah 3 itu sama aja kayak 3 ditambah 2. Jadi ini hanya dibalik. A tambah B sama dengan B tambah A. 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Hasilnya sama-sama 5. Gitu ya. Terus di sini yang kedua itu ada sifat asosiatif. Itu sama, dia cuma beda seperti ini. Contoh misal di sini ya contohnya. Misalnya 5 ditambah 2 ditambah 3. Nanti di soalnya kayak gini, ubahlah ke dalam sifat asosiatif. Berarti kalian harus merubah soal ini ke dalam sifat asosiatif. Berarti kita pakai yang ini, misalnya kita pakai tiga-tiganya. Ini A, ini B, ini C. A-nya 5, B-nya 2, C-nya 3. Dirubah ke sifat asosiatif. Yang pertama, misalnya B tambah buka kurung A tambah C, berarti gini. 2 ditambah 5 ditambah 3. Gitu ya. Ini yang pertama, sifat yang pertamanya. Yang keduanya 5 tambah 2. Ini yang ini. Yang ketiganya 5 ditambah 2 ditambah 3. Kalian boleh cek ini hasilnya pasti sama ketiganya. Ini pasti sama, tiga-tiganya hasilnya pasti sama, yaitu hasilnya adalah berapa nih? 10. Hasilnya pasti ketiga-tiganya itu 10. Terus sifat penjumlahan yang ketiga itu unsur identitas. Maksudnya itu apa? Jadi unsur identitas itu bilangan apapun yang ditambah 0 ya hasilnya bilangan tersebut. Iyalah, bilangan apapun ditambah 0 ya hasilnya bilangan tersebut, kan? Misal 8 ditambah 0 ya hasilnya 8. Min 2 ditambah 0 ya hasilnya ya min 2. Pokoknya bilangan apapun ditambahin 0 itu hasilnya bilangan tersebut. Itu namanya unsur identitas. Nah, kalau yang tertutup itu jadi ini semuanya tuh mencakup ke dalam sifat yang tertutup. Maksudnya gimana ya? Ya itu hasil dari penjumlahan ini atau pengurangan ini itu masuk ke dalam sifat yang tertutup. Hasil bilangan bulat positif atau negatif. Kan ini hasilnya positif. Berarti bilangan bulat positif kan? Itu termasuk ke dalam sifat yang tertutup. Gitu. Jadi tertutup itu mencakup semuanya. Terus di sini yang terakhir adalah inverse penjumlahan. Maksudnya kayak gimana? Jadi itu kalau namanya inverse itu bilangan tersebut dikurangin bilangan tersebut hasilnya 0. Jadi misalnya 5 ditambah negatif 5 ya hasilnya 0. 8 ditambah negatif 8 hasilnya 0. Itu disebut dengan inverse penjumlahan. Gitu ya. Ibu harap kalian ngerti. Walaupun kita belajar tatap muka, yang ibu harapkan kalian paham, kalian ngerti, diulang-ulang aja video ibu biar kalian bisa menyerap, gitu ya. Di sini ada contoh. Ini sebenarnya halnya sepele banget, tapi ada kemungkinan kalian itu tidak bisa mengoperasikannya. Di sini ada 5 dikurang 8. Ini kayaknya gampang deh, tapi kalian bisa aja salah. Ini cara menghitungnya gini. Jadi kalian punya 5, terus kalian ngutang 8. Ada motor lewat. Gitu, jadi misalnya kalian punya 5, tapi kalian ngutang 8. Kalian punya permen 5, terus kalian tuh ngutang permen 8. Kalian bayar nih 5. Set. Masih ngutang kan? Ngutangnya jadi berapa? Jadi negatif 3. Kalian punya permen 5, kalian ngutang kalian ngutang permen 8, kalian bayar
kalian bayarnya gitu. Yang kedua, kalian ngutang 4, ngutang lagi 6, makin banyak dong ngutangnya. Secara kalian udah ngutang 4, ngutang lagi 6, jadi ngutang 10. Jangan mentang-mentang Bu, kan ngutang 4, terus ini kan dikurang 6 Bu, harusnya dia berkurang dong Bu. Enggak, ini beda lagi. Ini cara ngebacanya tuh seperti ini. Kalian ngutang 4, ngutang lagi 6, jadinya ngutang 10. Gitu ya. Terus yang ketiga, nih. Negatif 4 dikurang negatif 3. Negatif 4 dikurang negatif 3. Ini tandanya harus dipertemukan dulu. Dikasih senyuman tuh. Negatif ketemu negatif yang pertemuan sebelumnya, berarti tandanya jadi positif. Min 4 ditambah 3 sama dengan min 1. Selanjutnya yang ini ketemu nih tandanya lagi, berarti kalian harus kasih senyuman. Ini juga kasih senyuman. Berubah tandanya, negatif 12. Kalau misalnya ketemu soal seperti ini, kalian rinciin dulu aja, gak apa-apa. Sampai panjang, sampai kalian paham, baru boleh langsung dihitung gitu. Negatif 12, negatif ketemu negatif, jadi positif 8. Negatif ketemu negatif, positif 2. Kalian punya utang 12, dibayar 8, utangnya masih ada? Masih, karena utangnya 12, kalian baru bayar 8, berarti utangnya sisa 4. Masih sisa 4 Bu, yowes, ditambah 2. Kan ini hasil dari yang ini ya. Kalian punya utang 4, dibayar 2, masih punya utang gak? Masih. Negatif 2. Oh, hasilnya negatif 2. Jadi kalau misalnya ada soal seperti ini, kalian harus bisa. Ini sebenarnya gampang, 5 dikurang 8. Itu gampang. Cuman kalau kalian gak paham, gak ngerti, kalian gak akan bisa ngertiinnya gitu. Terus kita ke materi selanjutnya. Ini materi terakhir di pertemuan yang kedua ini. Sekarang itu Ibu akan membahas sifat-sifat dari perkalian. Masih sama, cuman bedanya di sini ada salah satu sifat, yaitu distributif. Itu seperti yang nanti Ibu jelaskan. Ini untuk komutatifnya masih sama. A dikali B sama dengan B kali A. Kayak yang tadi Ibu bilang, misal min 2 dikali 4 sama aja kayak 4 dikali min 2. Ya kan? Hasilnya sama-sama berapa, hayo? Hasilnya sama, antara min 2 dikali 4 sama dengan 4 dikali min 2, itu hasilnya sama. Yang asosiatif juga sama, bentuknya masih sama, cuman bedanya kalau yang tadi itu ditambah, kalau ini diganti tandanya jadi dikali. Gitu ya, masih sama kok bentuknya. Terus di sini yaitu ada distributif. Ini caranya itu seperti ini. Contohnya ini aja ya. Distributif. Di sini contoh distributif yaitu 3 dikali buka kurung 2 ditambah 4. Ini caranya kalian itu disebutnya itu kali distributif. Jadi pertama yaitu perhatikan, yang dikali itu ini 3 dikali 2. Langkah pertamanya 3 dikali 2. Nah, terus karena ini ditambah, berarti di sini ditulisnya ditambah. Baru
sininya. Nah, ini cara yang keduanya. 3 dikali 4. Kita hitung ya. 3 kali 2 6. Ditambah 3 kali 4 12. Hasilnya 18. Gitu ya. Bu, kalau misalnya ini langsung dihasilin bisa nggak? Ini kan yang di dalam kurung misalnya. Kita hitungin dalam kurung dulu. 2 tambah 2 tambah 4 6. Hasilnya 6. Terus jadinya 3 dikali 6 Bu, hasilnya 18. Bisa, boleh. Cuman kalau distributif dia menggunakan caranya itu yang seperti ini. Tidak menggunakan cara yang seperti ini. Tergantung perintahnya. Misalnya kalau cuman tentukan hasil dari ini, pakai cara ini boleh. Cuman kalau misalnya gini, tentukan hasil di bawah ini menggunakan sifat distributif. Oh, berarti kalian harus pakainya yang ini. Gitu ya. Yang tertutup juga sama kok kayak yang tadi. Masih sama. Pokoknya kalau hasilnya positif atau negatif berarti dia termasuk bilangan tertutup. Jadi tertutup itu mencakup semuanya, gitu ya. Terus ini ada contoh. Ada contoh. Ini kira-kira pakai apa, ayo? Pakai apa ini? Pakai asosiatif. Kenapa pakai asosiatif? Kenapa nggak pakai distributif? Gini ya, perhatikan bedanya. Kalau distributif, dia di dalam kurungnya itu pakai penjumlahan atau perkalian, tidak ada penjumlahan atau pengurangan, tidak ada perkalian. Kan kalau tadi ini dia pakai distributif karena dia di dalam kurungnya itu pakai penjumlahan. Nah, kalau yang ini dia itu ada kalinya di dalam kurung. Berarti dia pakai asosiatif. Karena asosiatif itu di dalam kurungnya semuanya itu dikali tuh. Kalau distributif enggak kan? Dia di soalnya itu ditambah atau dikurang. Ini berarti dirubah. Berarti ini A, ini B, ini C. Ayo jadi ke Kita rubah yang sekarang B-nya di depan. Berarti 3 dikali 2 dikali min 2. Gitu ya. Sekarang C-nya yang di depan. Berarti min 2 dikali 2 dikali. Ini hasilnya ketiganya itu pasti sama. Oke, untuk pertemuan kali ini mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu harap kalian mengerti, paham apa yang Ibu jelaskan. Jika kalian ingin bertanya, silakan boleh WhatsApp Ibu. Cuman Ibu balasnya sedikit lama, tapi akan Ibu balas. Kalau misalnya bingung, tanyakan. Semoga yang Ibu jelaskan bisa diserap oleh kalian. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.